Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya kembali berkesempatan untuk menyampaikan presentasi mengenai mata kuliah Sejarah Al-Quran. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas atas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Al-Quran, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami Al-Mukarram Ustadz Dr. Mukhrij Sidki. Baik, saya atas nama Muhammad Faris Hasan dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya atas mata kuliah Sejarah Al-Quran ini. Baik, seperti yang sama-sama kita ketahui, Al-Quran merupakan kalamullah yang memiliki kedudukan yang sangat penting di kehidupan manusia sebagai pedoman hidup agar manusia sukses baik di dunia dan di akhirat. Kita mulai dari proses penurunan Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran terjadi dua fase. Fase yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dalilnya Quran Surat Al-Qadr ayat pertama. Adapun fase yang kedua, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, bertahap dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuk ke aspek pengumpulan Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dikumpulkan dengan dua cara. Cara yang pertama yakni hafzuhu, yakni menghafalnya dalam dada. Jadi ketika wahyu turun, maka Rasulullah langsung menghafal dan menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat pun ada yang menghafalnya juga. Masyarakat di zaman Nabi dahulu terkenal umumnya tidak bisa membaca atau menulis, namun mereka memiliki kelebihan, yakni dari segi hafalan. Mereka Allah karuniakan ingatan, daya ingat yang kuat, ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian cara yang kedua adalah penulisan secara keseluruhan. Ketika wahyu disampaikan kepada para sahabat pun ada yang mencatatnya dalam catatan mereka masing-masing, seperti Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, lalu Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka menulis sangat terbatas dengan menggunakan kulit-kulit unta misalnya, ataupun dedaunan yang ada pada saat itu, tulang, batu, dan lain sebagainya. Tidak seperti zaman sekarang yang sudah ada kertas. Seperti itulah pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berlanjut ke masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat, maka Abu Bakar menjadi khalifah pertama, yang mana pada masa beliau ini terjadi kejadian yang besar, banyak nabi-nabi palsu muncul. Maka pada tahun 12 Hijriah terjadi peperangan besar, yang mana pada peperangan ini banyak para hafiz, para qori yang gugur syahid, sekitar 70-an qori, ribuan hafiz. Atas syahidnya para qori dan hafiz ini muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab dan juga para sahabat, sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan penulisan Al-Quran, untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat, yakni Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya, hafalannya, penulisannya, dan terakhir kali beliau setoran dengan Rasulullah SAW, untuk melakukan pembukuan dan penulisan Al-Quran ini ke dalam sebuah mushaf. Jadi latar belakang timbul Al-Quran pada masa Abu Bakar Siddiq adalah takutnya hilang Al-Quran ini karena dikhawatirkan banyak hafiz qori yang gugur di peperangan yang akan datang. Nah, inilah pada masa Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita berlanjut pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, di wilayah Islam semakin meluas, berbagai daerah penjuru dunia. Nah, bahkan banyak masyarakat non-Arab yang masuk ke dalam Islam, sehingga mereka mengharuskan belajar bahasa Arab. Pada zaman dahulu, Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada tanda baca, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada syakal, ya, tidak ada harokat. Lantas para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'alaf ini, terjadi perbedaan bacaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, antara tabi'in dengan tabi'in yang lain. Nah, karena sahabat dan tabi'in ini girohnya sungguh luar biasa, maka ketika mereka mendapatkan suatu perbedaan, maka mereka langsung memvonis, mengkafirkan, membid'ahkan dan sebagainya. Hal ini disaksikan oleh Hufaizah al-Yaman. Maka atas sebab ini beliau langsung menyampaikannya kepada Khalifah Utsman bin Affan. Mendengar hal ini, Utsman bin Affan pun langsung berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Maksudnya adalah satu dialek, satu huruf, ataupun 6 huruf lainnya ditinggalkan. Nah, Al-Quran dikumpulkan, semuanya dikumpulkan atas penulisan berbeda ini, dikumpulkan kemudian dibakar, untuk dilakukan penyatuan. Barulah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim panitia atau komite di zaman sekarang yang Masya Allah yang sudah sangat terpercaya. Di zaman dahulu ada sebagian sahabat, ada yang hafal 30 juz tapi catatannya belum lengkap. Ada juga yang catatannya lengkap tapi belum hafal 30 juz. Maka sahabat-sahabat ini pun bersatu untuk melakukan penulisan Al-Quran dalam sebuah tim, yang mana tim ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Secara singkatnya, ditulislah Al-Quran dalam satu huruf yang sama, dalam satu dialek yang sama. Setelah Al-Quran tersebut terselesaikan, Utsman bin Affan mengirimkannya ke wilayah-wilayah, ke berbagai wilayah, untuk menyampaikan Quran tersebut yang telah dibukukan, dikumpulkan menjadi satu. Barulah pada masa Ali bin Abi Thalib, muncul sebuah gagasan, di mana pada masa beliau ini, Ali bin Abi Thalib, masyarakat non-Arab ini kesulitan membaca Al-Quran, bahkan mereka keliru, dan ini fatal akibatnya. Maka atas permintaan Ali bin Abi Thalib kepada Abul Aswad Ad-Duali, maka diberikanlah titik tanda baca atau yang biasa kita sebut harokat kepada mushaf Al-Quran. Tujuannya adalah mempermudah teman-teman sekalian. Kemudian dari zaman ke zaman teknologi semakin berkembang, kemudian hingga sampai kepada masa kita sekarang ini, Al-Quran sungguh luar biasa jelas terbaca oleh kita. Lantas, apa yang menyebabkan kita sekarang ini malas membaca Al-Quran? Sedangkan perjuangan para ulama terdahulu sungguh luar biasa dalam penjagaan, pengumpulan, dan juga penghafalan Al-Quran. Dan teman-teman sekalian, atas apa yang telah saya sampaikan tadi, ini saya harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi penumbuh semangat teman-teman semua dalam membaca Al-Quran. Ketika kita mengingat kisah tersebut, bahwa perjuangan yang begitu berat dalam mengumpulkan, menyalin, lalu mengedarkan, membagikan salinan mushaf tersebut ke wilayah-wilayah lain, sedangkan di zaman sekarang ini Al-Quran begitu mudah kita pegang, kita dapatkan, baik itu di handphone maupun Al-Quran cetak, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak membaca Al-Quran. Mari teman-teman kita mulai rutinkan kembali membaca Al-Quran setiap harinya. Saya Muhammad Faris Hasan pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan di dalam video ini, saya mohon maaf, karena itu asalnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila terdapat kritik dan saran yang membangun, silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.